Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ilyas Saing Rukyat Manurung dengan NIM 4421100181 dari Hukum 2021 A1. Kali ini yang saya akan bahas tentang tugas saya sebagai nomor induk mahasiswa ganjil, yaitu materi hukum tata negara dengan beberapa poin di bawah ini, yaitu ada 4. Yang pertama, poin A, apa yang dimaksud dengan hukum tata negara? Hukum tata negara adalah ketentuan hukum yang mengatur atau mengenai bagaimana susunan organisasi negara akan ditetapkan. Jadi, hukum tata negara mempelajari tentang 1. Pembentukan jabatan-jabatan dan susunan struktur. 2. Penunjukan pejabat-pejabatnya. Ketiga, kekuasaan, kewajiban, hak, dan kewarganegaraan, kewenangan yang berkaitan dengan jabatan tersebut. Yang keempat, lingkup wilayah dan lingkup pribadi yang mendapat limpahan tugas dan kewenangan. Poin kedua yang saya akan bahas, B. Apa yang menjadi objek hukum tata negara? Hukum objek tata negara meliputi organisasi negara baik tingkat pusat maupun daerah, struktur, tugas, dan wewenangan dari alat perlengkapan negara, hubungan antar alat perlengkapan negara baik secara vertikal maupun horizontal. Poin C. Sebutkan sumber hukum formil ketatanegaraan yang ada di Indonesia. Yaitu ada 4. Yang pertama, kebiasaan, yang berarti perbuatan manusia atau lembaga yang dilakukan secara berulang-ulang mengenai hal yang sama. Poin kedua, traktat, yaitu perjanjian antara dua negara atau lebih mengenai masalah-masalah tertentu yang menjadi kepentingan negara masing-masing. Yang ketiga, jurisprudensi, yaitu keputusan hakim terdahulu terhadap suatu perkara yang tidak diatur dalam undang-undang yang dijadi pedoman oleh hakim lainnya. 4. Doktrin, yaitu pendapat para sarjana hukum terkemuka yang memilih pengaruh dalam pengambilan keputusan bagi hakim. Poin ke D yang akan saya bahas, kelembagaan apa saja yang ada di Indonesia, yaitu ada 4. Yang pertama, lembaga legislatif, yaitu MPR, DPR, DPD. Yang kedua, lembaga yudikatif, yaitu MA, MK, dan KY. Yang ketiga, lembaga eksekutif, yaitu presiden dan wakilnya, kementerian, pejabat yang setingkat menteri, dan lembaga pemerintahan non-kementerian. Itulah yang bisa saya sampaikan dari tugas-tugas ini, yaitu terima kasih untuk waktunya, terima kasih untuk yang lain-lainnya. Semoga bisa menjadi saran dan pedoman yang lain. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.